Menjelang siang, Smart Listener, apa kabar Anda? Senang sekali di pagi menjelang siang kali ini kita bisa bertemu kembali dan semoga sehat walafiat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya Smart Listener ada yang berbeda di pagi menjelang siang kali ini karena kita siaran langsung dari kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Dan apa kabar Smart Listener untuk Anda yang berada di mana saja? Kita ada beberapa channel di pagi menjelang siang kali ini, yaitu di YouTube Smart FM Banjarmasin, kemudian juga di channelnya 101,1 Smart FM, kemudian di streaming di www.radiosmartfm.com/network untuk pilihan kota Banjarmasin, dan di YouTube Smart FM Banjarmasin. Smart Listener, persiapan Bawaslu pada pilkada di masa new normal, inilah yang akan kita bahas. Pembahasan utama kita di pagi menjelang siang kali ini langsung dari kawasan kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ini tentu menjadi isu hangat begitu, karena walau bagaimanapun juga kita juga tetap harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Dan di sini sudah hadir dua orang narasumber yang luar biasa. Saya ingin langsung menyapa. Yang pertama ada Bapak Nurkhalis Majid MPD, beliau ini anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. Pak Majid, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Majid ya? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini ya Pak ya. Kita bikin santai aja deh Pak, nggak usah tegang-tegang. Kemudian Pak Majid, kita tidak hanya berdua ya Pak ya, biar tambah seru. Ada seseorang yang ada di tengah ini. Ada Pak Aris Mardiono Esos, beliau ini Kordif Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Aris, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum Mbak Oci. Waalaikumsalam. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Ini suaranya kok kalah sama Pak Majid nih. Harus semangat juga nih. Semangat, jangan gitu dong, semangat gitu. Sehat ya Mas Aris ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Nah ini benar gak seperti yang saya bilang Pak Majid dan juga Mas Aris, bahwa kita tahu sendiri bahwa pandemi Corona COVID-19 di Kalimantan Selatan ini juga sebenarnya belum mereda dengan landai gitu, karena kita tahu sendiri setiap hari itu yang terkonfirmasi positif juga bertambah, meskipun di sisi lain ada kabar baiknya juga untuk yang data kesembuhan juga meningkat begitu. Nah tetapi kan untuk pilkada sendiri ini kan sudah terjadwal nih rencananya di Desember ya, Desember 2020.
ini tentu tantangan tersendiri nih bagi Bawaslu Provinsi Kalsel bahwa ada banyak hal yang harus dipersiapkan, ada banyak tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan. Nah, saat ini boleh disampaikan ke masyarakat, ke smart listener gitu yang menyaksikan kita di YouTube Smart FM Banjarmasin ataupun juga yang mendengarkan kita melalui 101,1 Smart FM, yang melihat kita di YouTube Smart FM Banjarmasin ataupun yang mendengarkan kita melalui streaming. Silakan Pak Majid. Ya, izin Pak Aris duluan. Ya, memang betul bahwa pilkada kali ini itu pilkada yang unik. Kenapa? Pilkada yang zero emas lah, karena memang pemberlakuannya berbeda. Oke. Setelah kemudian kemarin tahapan pemilu diatur oleh KPU bahwa tahapan pemilu pada bulan Juni Juli sudah dilaksanakan, tetapi pada fase berikutnya September sudah dilaksanakan. Tapi pada fase berikutnya kan ada wabah COVID itu. Kemudian ada Perpu yang menyatakan nomor 2 yang kemudian diaktifkan kembali setelah kemudian dinonaktifkan oleh KPU. Artinya ada titik kevakuman dalam proses tahapan. Tahapan itu sudah dilakukan seperti pembentukan badan ad hoc di Bawaslu, kemudian tahapan-tahapan verifikasi pendaftaran peserta dukungan calon, dan kemudian itu dibekukan, dibekukan oleh tahapan itu sampai kemudian keluarlah Perpu nomor 2. Oke. Perpu nomor 2 itu isinya adalah menyerahkan kepada KPU, dalam hal ini pelaksanaannya diharapkan bulan Desember atau boleh dengan menggunakan tanggal yang lain atau tahun yang lain. Tetapi diputuskan oleh KPU dengan DPR dan Menteri Dalam Negeri bahwa diputuskan tanggal 9. Keluarlah PKPU kemarin tanggal 15 bahwa tahapan pemilu itu fakta jelas bahwa di bulan tanggal 9 Desember tahapan pemilu berlangsung. Siap atau tidak siap, Bawaslu yang sudah membentuk badan ad hoc Panwas Kecamatan kemarin baru kita lantik bersama-sama, kita evaluasi bersama-sama dan kita aktifkan bersama-sama terhadap pelaksanaannya. Kita melakukan proses pengawalan dari awal sampai tuntas nantinya dari proses ini. Jadi kita tetap akan mengawasi dari tahapan-tahapan pelaksanaan nantinya. Di hadapan mata ini verifikasi syarat dukungan calon yang kemudian berpotensi masalah, kemudian juga pemutakhiran data pemilih di bulan Juni Juli yang juga kemungkinan jangan sampai hak konstitusi pemilih diabaikan oleh penyelenggara pemilu. Dan juga pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara itu menjadi ranah Bawaslu. Kemudian untuk kita selalu awasi, kalau memang nanti kita lakukan ada pelanggaran ya kita tindak, dan kalau ada yang mau disengketakan nanti bisa disengketakan. Saya pikir itu pengawal diskusi kita hari ini. Oke, Mas Aris, kalau saat ini apa nih yang saat ini dilakukan atau dilaksanakan oleh Bawaslu? Ya. Saat ini Jadi, persiapannya sampai di mana begitu? Jadi penyelenggara pemilu di periode ini ya, kemarin pada saat pemilu legislatif dan presiden itu tantangannya dilaksanakan serentak antara pemilihan DPR kabupaten, provinsi, kemudian RI, DPD dan presiden. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Nah, selepas dari itu ternyata kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Jadi muncul tantangan baru bagi penyelenggara, di mana eksekutif dan legislatif sudah bersepakat dan penyelenggara sudah bersepakat bahwa pilkada dilaksanakan 9 Desember, maka ini jadi suatu tantangan baru bagi penyelenggara. Bagi Bawaslu juga menjadi suatu tantangan baru karena harus menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi ini. Baik itu pengawasan, penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa menjadi satu tools, menjadi satu upaya bagi warga negara yang mencari hak konstitusionalnya khususnya dalam pencalonan itu untuk mencari keadilan. Nah, prosesnya dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah yang dimaknai dalam penyelesaian sengketa itu melalui proses adjudikasi. Adjudikasi itu adalah semi
seperti semi peradilan lah, kuasi peradilan. Jadi pemeriksaan secara terbuka, menghadirkan para pihak. Nah, di masa pandemi bagaimana ya? Kemarin kita udah berdiskusi untuk menyusun pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa di masa pandemi. Apakah bisa melalui daring? Apakah harus ketemu? Harus datang? Ada beberapa fase-fase yang memang persidangannya harus dilaksanakan secara konvensional, ketemu para pihak. Nah, maka untuk fase itu harus dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti yang kita pakai sekarang. Kemudian juga pasca perpak yang dimulai tanggal 28 Juni ini, verifikasi faktual dukungan di mana 7 kabupaten kota itu semua ada calon perseorangan. Artinya Panwascam kami beserta PPDK itu akan turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja PPK dan PPS dalam melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Nah, itu teknisnya belum keluar memang. Tapi kalau memang teknisnya masih menggunakan yang sebelumnya harus face to face, door to door, maka yang diperlukan adalah APD. Nah, itu nanti yang menjadi, artinya Bawaslu, KPU juga melakukan penyesuaian. Ketika ini sudah disepakati Desember, maka kami mau tidak mau harus menyesuaikan di masa pandemi. Jangan sampai tugas kami selesai tapi keselamatan dan kesehatan kami juga tetap terabaikan gitu. Jangan sampai terabaikan begitu ya. Gitu, Mbak. Oke, Pak Majid? Iya, sebenarnya dalam tengah wabah COVID-19 itu banyak sekali perubahan-perubahan dalam perilaku kehidupan penyelenggara pemilu ya. Apalagi di menghadapi pilkada seperti ini, kehidupan itu juga berubah. Yang tadinya kita tidak memanfaatkan teknologi informasi misalnya. Pertama, perubahan itu saya yakin jelas bahwa modifikasi tahapan itu terjadi. Misalnya yang dulunya mungkin dalam proses pemutakhiran data misalnya atau verifikasi seperti katakan Pak Aris tadi, misalnya bisa langsung menghadapi langsung ke orangnya gitu. Mungkin hanya langsung, sekedar di halaman rumah, tidak berlama-lama di situ, kemudian silaturahminya, kemudian door to door-nya tidak penting dilakukan seperti itu, atau hanya sekedar di luar pagar gitu, sepanjang itu dilakukan, itu bisa lalu kemudian selain AP. Yang kedua, modifikasi terhadap aturan baik tahapan-tahapan yang ada. Yang kedua pada modifikasi kampanye misalnya, apakah masih diperlukan kampanye yang sifatnya pertemuan mengumpulkan orang banyak. Lalu apakah mungkin diperlukan di pembatasan pada masa kampanye. Banyak modifikasi pada aturan itu, termasuk seperti yang dikatakan Pak Aris, modifikasi bagaimana kalau ada penanganan pelanggaran misalnya, atau sengketa misalnya, apakah pengadu dalam hal ini calon yang tidak ingin mendapatkan keadilan di Bawaslu saat pencalonan nanti cukup datang atau lewat Zoom atau aplikasi yang lain yang kemudian bisa difasilitasi. Itu dalam proses modifikasi peraturan, regulasi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi. Hampir sudah kurang lebih 4 bulan kita tidak ketemu dengan teman-teman kabupaten bahkan kecamatan. Artinya kita tidak memanfaatkan media teknologi informasi seperti daring dan lain sebagainya sebagai pendekatan untuk koordinasi dan komunikasi, dan ini otomatis akan terjadi penyesuaian anggaran yang tadinya anggaran dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap muka dan kemudian dialihkan kepada, termasuk anggaran-anggaran penyediaan APD itu sepertinya harus disiapkan, dan sekretariat lagi koordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu RI dalam proses pengadaan itu. Dan banyak loh bahwa kita harus menyediakan sampai di tingkat TPS. Kalau itu kemudian APD di tingkat TPS yang jumlah TPS-nya 8 ribuan, otomatis itu yang diperlukan. Nah, termasuk penyesuaian-penyesuaian yang lain, termasuk edukasi kepada publik menghadapi pemilu ini yang penting. Baik. Nah, dengan adanya modifikasi tadi, karena memang kita tidak bisa pungkiri, kita juga harus tetap mematuhi dari protokol kesehatan itu sendiri. Jangan sampai pilkada berjalan lancar, tapi tadi keselamatan terabaikan, kesehatan terabaikan begitu. Nah, apakah cukup efektif
Pak Majid dan juga Mas Aris dengan modifikasi-modifikasi seperti itu? Karena kan rasanya karena kita terbiasa dengan konvensional, langsung ketemu, langsung ngobrol, ini kan berasa berbeda begitu hasilnya gitu. Nanti kita bahas lagi, kita harus break dulu. Sambil kita tunggu juga ya yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, boleh di 0812 510 10 11, kami akan segera kembali untuk Anda. Kembali lagi Smart Listener bersama Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Kita dalam perbincangan khusus langsung dari kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di pagi menjelang siang kali ini. Ada Pak Majid dan juga Mas Aris. Kita bicara tentang new normal. Memang ada beberapa hal tadi yang harus kita sesuaikan gitu ya Pak Majid dan juga Mas Aris. Ada sesuatu yang mungkin selama ini kita belum terbiasa melakukannya, tidak terbiasa. Nah, tetapi kita tidak bisa menutup mata juga akan hal ini gitu, bahwa mau tidak mau kita juga harus mengikuti akan hal ini. Tadi Pak Majid dan Mas Aris juga sampaikan bahwa banyak hal yang harus dimodifikasi gitu, karena kita juga tidak bisa keras hati harus ketemu, harus langsung berdiskusi begitu dengan cara-cara konvensional yang rasanya memang karena kita sudah terbiasa nyaman dengan akan hal itu, tapi ada yang harus dirubah. Nah, efektif nggak sih dengan cara daring saja, dengan hanya misalnya media Zoom saja, dengan media-media online yang lain seperti itu? Mas Aris, silakan. Ya, bicara efektivitas tentunya apa yang sudah kita jalan asa bisa mendapat manfaat lebih maksimal ya. Iya. Tapi ketika konvensional tidak bisa kita lakukan, tentu kita tidak bisa berdiam diri. Lalu kita mencari upaya, cara bagaimana tugas amanah yang diamanatkan kepada kami bisa dilaksanakan. Tentunya yang bisa kita lakukan melalui online, melalui daring. Memang ada perbedaan yang signifikan karena ketika sebuah BIMTEK atau penguatan terhadap sumber daya kami di tingkat sampai jajaran bawah dengan tidak menggunakan kontak langsung, ketemu langsung, waktu yang maksimal hanya melalui Zoom, itu ada banyak keterbatasan di mana kita nggak bisa. Kalau kita konvensional itu kan bisa kita laksanakan dari pagi sampai malam. Betul. Kuat kawan-kawan ada ini bisa menyerap maksimal. Tapi kalau Zoom itu kita 1 jam itu udah mulai bosan ya. Betul. 2 jam itu udah mulai ada hilang-hilang, yang mulai 2 jam itu udah ada yang pasang profil foto, orangnya mungkin tidur ya kan, nggak video lagi. Betul. Nah, hal seperti itu kita nggak bisa ngontrol. Tapi kalau kita ketemu langsung, kita bisa maksimal. Ya, ketika ketika pendengar itu mulai boring, mulai bosan, kita bisa ice breaking. Betul. Kita bisa bikin semangat lagi. Tapi kalau online ya itu maksimal 2 jam lah, lebih dari itu orang sudah bosan dan kita tidak bisa melihat respon dari peserta itu maksimal atau tidak kan begitu. Kemudian juga bicaranya juga nggak bisa ketika berdebat, diskusi itu nggak bisa langsung TikTok, karena ada delay kan, nggak bisa TikTok delay, gitu kan. Belum lagi rebutan ngomongnya. Belum lagi persoalan jaringan. Betul. Di tiap kabupaten kan berbeda kualitas jaringan. Apalagi kita bicara sampai tingkat Panwascam. Betul. Di tingkat kabupaten saja kadang-kadang ada, tempat kami lampunya mati, padam. Internetnya lagi terganggu gitu kan. Hal-hal seperti itu menjadi kendala. Tapi itulah yang bisa kita lakukan di masa seperti ini. Ketika pulih, tentunya kita ingin maksimalkan lagi apa yang sudah tertinggal, apa yang ini. Tapi ya pemilu itu ada yang kalau raker itu kan bisa daring ya. Tetapi ada di dalam tahapan di Undang-Undang Nomor 10 bahwa seperti verifikasi faktual, yang mana calon itu kan didukung oleh publik dan kemudian verifikasi faktual itu kemudian memastikan orang itu mendukung atau tidak, itu kan ditanyakan. Seandainya kemudian dukungannya ada by phone-nya, bisa lewat daring bisa, tetapi saat kemudian dia menuangkan dukungan kepada calon itu tidak ada nomor teleponnya, kemungkinan tidak ada nomor teleponnya, otomatis
membuktikan bahwa dia itu mendukung salah satu, menyatakan iya atau tidak mendukung, apakah ini sah atau tidak bahwa dukungan itu, maka harus didatangi orang itu terhadap penyelenggara pemilu dan dipastikan KPU itu melakukan tugas seperti mendatangi itu, dan Bawaslu mengawasi apakah KPU bekerja dan orang tersebut melakukan proses pernyataan bahwa dia mendukung calon itu atau tidak. Itu verifikasi faktual. Nah, itu baru kemudian dinyatakan itu 100%. Kalau kemudian sampai 13.000 misalnya dukungan, 13.000 itu KPU dan Bawaslu yang mengawasi untuk kemudian melakukan proses verifikasi faktual. Itu baru pertama. Yang kedua, data pemilih. Kita nggak tahu terjadi migrasi penduduk, perubahan di struktur keluarga, kemudian berpindah atau tetap tinggal di situ, KTP-nya di situ atau tidak. Nah, itu kemudian yang kita nyatakan door to door tadi. Jadi tidak ada mekanismenya, tetapi memang sekali lagi bahwa alat pelindung diri ini sangat penting untuk petugas kita di tingkat ad hoc. Itu wajib lah. Bahkan sekretariat mati-matian untuk memperjuangkan itu. Kalau tidak disediakan APD seperti ini, saya pikir bahaya sekali dalam proses mengawal. Tetapi kita yakin bahwa jangan sampai kemudian situasi seperti ini akan meningkatkan kualitas demokrasi, meningkatkan kualitas pengawasan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Ini yang menjadi catatan, sehingga betul kata Pak Aris tadi dikatakan bahwa memang kualitas supervisi daring itu, tetapi tetap saya yakin harus kita tingkatkan tentang kualitas pengawasan itu terhadap proses pemilu itu. Saya pikir itu. Oke. Kita ke terkait pilkada lagi nih Pak Majid dan juga Mas Aris. Kalau untuk nanti di Desember 2020 pilkada akan dilaksanakan, ini daerah mana saja serentak? Silakan Mas Aris. Nah, untuk di 9 Desember nanti pilkada akan dilaksanakan serentak. Ini wilayah mana saja yang melaksanakan pilkada? Untuk Kalsel. Ya. Kalsel untuk Pilgub kan semua. Pilgub 13 kabupaten kota itu semua ada pemungutan dan penghitungan. Nah, yang untuk kabupaten itu kan ada buat kabupaten itu ada Balangan, HST, kemudian Kota Baru, Tanah Bumbu, satunya lagi enggak kabupatennya, Kabupaten Banjar. Ada 5. Banjar, HST, Balangan, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan kotanya ada 2, Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Nah, tambah Pilgub. Oke. Sejauh ini juga untuk Bawaslu sendiri perannya di situ bagaimana? Jadi ketika tahapan itu dibuka, keran tahapan itu dibuka, maka fungsi kami harus mengawal proses tahapan itu agar dilaksanakan sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur yang diatur baik di undang-undang maupun di PKPU maupun Juknis dan turunannya. Selain itu juga kami memastikan bahwa di setiap tahapan itu tidak ada terjadi pelanggaran, baik pelanggaran yang sifatnya administratif maupun pidana, dan juga apabila ada pelanggaran yang bersifat etik tentunya adalah, dan undang-undang lainnya terkait dengan netralitas ASN, pihak-pihak yang harus netral, ASN, TNI, Polri. Oke. Pak Majid boleh menambahkan? Iya. Dikatakan tadi ada 7 kabupaten kota dan 1 gubernur, tetapi dari 7 kabupaten kota 1 gubernur itu yang tidak ada calon perseorangannya cuma di gubernur dulu ya Pak Aris ya. Artinya kan teman-teman juga harus melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua persoalan apa tadi yang mana Pak? Yang dinyatakan bahwa persiapan kita ya Pak. Iya, dari Bawaslu sendiri untuk ini kan Bawaslu sebagai pengawasnya gitu kan ya. Nah, ini apa yang dilakukan saat ini gitu dalam tahapan-tahapan itu? Iya, saat ini kita pertama restrukturisasi anggaran yang kita hadapi itu bukan non tahapan sih sebenarnya. Tidak yang termasuk kedua, tahapan. Ya, tidak termasuk tahapan, tapi itu urgen.
Oke. Tahapan itu kan tahapan kepemiluan di Iya, dalamnya. Yang penting yang sekarang kita mengaktifkan kembali badan ad hoc. Oke. Artinya yang kita lakukan sudah kita aktifkan. Kemarin tanggal 15 kita evaluasi, yang sudah mengundurkan diri beberapa. 15 Juni. 15 kemarin, 15 bulan Juni ini. Oke. Kemudian kita lakukan. Yang kedua, koordinasi pemantapan dengan kabupaten kota terhadap ini semua. Ini sudah kita lakukan. Kita juga melakukan proses kajian-kajian peraturan-peraturan Perbawaslu yang mengatur. Karena baru satu PKPU. Peraturan KPU yang kemudian turunannya nanti ada Perbawaslu, ada PKPU yang kemudian mengatur bagaimana pembuatan kalau terjadi sengketa seperti apa di tengah COVID, penanganan pelanggaran di tengah COVID, kemudian kampanye di tengah COVID, itu semua harus diawasi pada tahapan-tahapan itu. Kita membuat nyusun regulasinya dulu di tengah COVID karena berubah aturan yang dulu, peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu sekarang itu berubah. Kita sesuaikan. Karena protokol COVID itu membuat perilaku kita berbeda. Nah, sehingga pendekatan aturan regulasi itu yang berbeda. Itu di tingkat Bawaslu RI. Kita kemudian menerjemahkan proses pengawasan menjelang pemungutan dan menjelang pendaftaran calon, mengawal verifikasi penyiapan pembekalan terhadap teman-teman di ad hoc. Ini lagi kita susun nantinya dalam rangka mendekati proses ini semua. Oke, Pak, boleh dijelaskan juga yang termasuk pelanggaran dalam pilkada. Nah, ini agar masyarakat juga tahu, agar aware gitu. Oh, ini ternyata yang termasuk pelanggaran dalam pilkada begitu. Apa saja hal-hal apa saja yang dianggap itu pelanggaran? Tadi mungkin pelanggaran ada beberapa jenis ya. Ada pelanggaran, kemudian pelanggaran administratif. Iya. Apabila dilakukan oleh penyelenggara, dalam ini Komisi Pemilihan Umum. Ada kemudian pelanggaran pidana apabila diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10, jenis-jenis pidananya banyak sekali. Ada pelanggaran etik yang itu kemudian dilakukan oleh, ada pelanggaran-pelanggaran yang lain yang kemudian sifatnya nanti rekomendasi ke KPU. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran ini semua kan kita lihat dulu potensi-potensi pelanggaran itu apa yang terjadi. Dan Bawaslu sudah membuat indeks kerawanan pemilu. Nah, indeks kerawanan pemilu ini difokuskan kepada kemungkinan-kemungkinan di 7 kabupaten itu apa sih yang rawan. Kita petakan apakah ini persoalan penyelenggara dengan calon, apakah ini persoalan komisioner, apakah ini masyarakat seperti apa, kemudian dinamika politik seperti apa, baru memetakan. Dan Kalimantan Selatan termasuk zona yang kemudian perlu diwaspadai lah untuk kemudian penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu. Dan ini harus menjadi intens kita. Ada 2 indikator di Kalimantan Selatan itu tentang netralitas ASN. Ini menjadi catatan kita. Kemarin kita Bawaslu beberapa kabupaten sudah merekomendasi ke KSN. Dan sudah ditindaklanjuti terhadap temuan keterlibatan KSN. Yang kedua, isu yang besar sekarang ya, Manip juga menjadi cukup mengkhawatirkan, apalagi di tengah wabah COVID, pandemi seperti ini. Saya pikir itu untuk Oke, Mas Aris. Mungkin Mas Aris menambahkan sedikit. Jadi kalau bicara pelanggaran administrasi, maka yang dilanggar itu 3 hal. Tata verifikasi faktual, tata caranya harus face to face atau door to door. Nah, ternyata petugas melakukan tidak dengan face to face, dengan cara lain. Nah, artinya tata cara dilanggar di situ. Maka itu pelanggaran administrasi. Rekomendasi. Nah, berarti itu tata cara yang dilanggar. Nah, prosedurnya umpamanya, prosedur untuk melakukan pemutakhiran data itu dilakukan dengan ada ketentuannya. Prosedurnya diabaikan oleh petugas, sehingga itu terjadi pelanggaran terhadap prosedur. Atau mekanismenya untuk verifikasi administrasi gitu, bahwa calon harusnya dengan cara tertentu, tapi dilakukan dengan tidak sesuai dengan ketentuan itu, maka itu pelanggaran administrasi. Tata cara, mekanisme, prosedur itu semua diatur di dalam PKPU. Nah, kalau pelanggaran pidana sebagaimana disampaikan Pak Majid tadi, contohnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 10 mengenai
sanksi atau larangan yang mengandung unsur pidana, contoh kayak politik uang, kemudian penyalahgunaan wewenang oleh petahana, kemudian ada apa lagi ya, banyak ada itu terkait dengan penyelenggara. Nah, apabila penyelenggara ini kan ada KPU, ada Bawaslu, dan DKPP itu yang penegak etiknya. Jadi ketika KPU atau Bawaslu melanggar sumpah janji atau kode perilaku, maka bisa diadukan ke etik. Kode perilaku, sumpah janji, jabatan itu bisa diadukan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, atau undang-undang lainnya. Ketika ada dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas atau dilaporkan kepada pengawas, dilakukan proses kajian, ternyata ini tidak masuk dalam pelanggaran administrasi maupun pidana, tapi ada pelanggaran undang-undang lain yang terkait dengan pemilu, karena pihak-pihak tadi, polisi, TNI, Polri, TNI, dan ASN itu harus netral, tidak boleh berpihak, memberikan dukungan kepada. Nah, hal-hal seperti itu kalau tidak mengandung unsur pidana, maka kami rekomendasinya ke instansi yang berwenang, bisa komisi ASN atau pejabat pembina di atasnya. Semua ada strukturnya begitu ya dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, yang paling rawan terjadi nanti boleh diceritakan ya Pak Majid dan juga Mas Aris, agar mungkin juga masyarakat bisa belajar akan hal itu gitu. Kita harus break dulu. Semua listener jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih bersama saya Marita Syambuda, semua listener di pagi menjelang siang kali ini dari 101,1 Smart FM, atau untuk Anda yang menyaksikan kami di live YouTube Smart FM Banjarmasin, ataupun juga di live Instagram Smart FM Banjarmasin, dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com/network. Dari kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, hari ini kita bicara tentang persiapan Bawaslu pada pilkada di masa new normal. Ada Pak Nurholis Majid MPD, beliau ini adalah anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi. Kemudian ditemani Mas Aris Mardiono SOS, anggota Bawaslu Kalsel, Kordif Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalsel. Kami tunggu juga smart listener yang ingin bertanya, yang ingin berpartisipasi di siang kali ini. Anda boleh komen saja di YouTube-nya Smart FM Banjarmasin. Saya langsung saja nih, tadi jawab dulu pertanyaan saya tadi. Nah, yang sebelumnya tadi kita sebelum kita break tadi nih Mas Aris, mungkin perbedaannya atau yang paling rawan gitu yang terjadi gitu Pak Majid, yang rawan terjadi pelanggaran. Tadi kan sudah dijelaskan nih berbagai macam bentuk pelanggaran, ada administratif, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang lain. Diperkirakan pelanggaran seperti apa yang paling rawan di masa pandemi ini? Iya, seperti tadi saya katakan di awal bahwa pertama money politik ya. Money politik ini kan kemungkinan bisa ditafsirkan banyak hal. Ada beberapa faktor, misalnya di catatan saya bahwa money politik itu bisa dikenakan pada aspek baik pemberi maupun penerima itu bisa dikenakan pidana. Pemberi dan penerima bisa dikenakan kalau kemudian di Undang-Undang nomor 7 tentang pemilu kemarin bahwa yang mendapatkan sanksinya hanya pada aspek si pemberi. Sekarang penerima pun sepanjang kemudian ada laporan dari pihak. Yang kedua bahwa isu yang lain bahwa masalah persoalan subjek hukum penerima itu bisa pemilih atau penyelenggara. Penyelenggara menerima juga bisa kena, misalnya begitu, baik etik maupun pidananya, termasuk juga pemilih dalam hal ini yang mendapatkan. Yang kedua berupa apa ya, sanksinya bisa administratif, tadi saya katakan, sanksinya juga sebagai pidana.
Lalu kemudian ini terjadi bisa pada saat sebelum masa proses pencalonan, pada masa kampanye, maupun masa setelah kampanye untuk money politik. Bahkan pada setelah masa kampanye. Iya, karena di situ Bisa 3 hari justru itu lebih besar-besarnya money politik terjadi, pemberian mengalihkan suara pilihan masyarakat pada masa tenang. Nah, itu kan istilah masyarakat publik itu serangan fajar dan serangan yang lainnya. Kalau seperti money politik yang atau kan begini, di Undang-Undang Nomor 10 Pasal 71 itu dinyatakan bahwa pemerintah daerah selama 6 bulan setelah dinyatakan terdaftar sebagai peserta pemilu nanti tanggal 23 September, artinya dihitung 6 bulan. Di tanggal 23 Mei secara fakta bahwa mereka 6 bulan tidak diperbolehkan pejabat itu mentransformasi, mengganti, merubah, mereposisi pejabat itu. Yang kedua, pasal 3 tidak diperkenankan memfasilitasi dirinya untuk kepentingan politik. Dan itu yang kemudian hari ini Bawaslu sedang melakukan, sepanjang calon tersebut hari ini tidak mendapatkan sanksi apapun, tetapi pada saat nanti kemudian muncul pada saat pendaftaran itu bisa menjadikan alat laporan dari pihak yang lain bahwa itu bisa dikenakan pelanggaran pidana maupun pelanggaran administratif. Kalau kemudian masuk pelanggaran administratif kan bisa dibatalkan pencalonannya karena secara fakta dia melakukan proses pelanggaran terhadap melanggar pasal 71 ayat 3 yang dinyatakan tidak boleh memfasilitasi kepentingan dirinya untuk sebuah proses selama 6 bulan itu, ada batasan-batasan tertentu, termasuk pelanggaran di pasal itu kalau administrasi pasal 71 ayat 5, lalu kalau pidananya juga ada di dalamnya. Saya berharap hati-hati kita lakukan proses kajian hukumnya. Hari ini kita sudah diskusi dengan tim Bawaslu RI terhadap pemaknaan terhadap 6 bulan, pemaknaan money politik, pemaknaan terhadap bansos. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bersama oleh pejabat-pejabat kita di tingkat, termasuk netralitas ASN. Misalnya AS mendaftar dan sebagainya. Saya pikir itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk di YouTube Smart FM Banjarmasin dari Eva Rizkiana. Apa kesulitan Bawaslu yang diprediksi akan terjadi ketika melaksanakan pengawasan pilkada di tengah pandemi dibanding pilkada sebelumnya? Iya. Sebelum ke situ saya nambahkan sedikit dari yang tadi, pertanyaan tadi, bahwa terkait dengan pasal 71 itu dilarang menyalahgunakan wewenang program dan melantik itu, Bawaslu sudah mengeluarkan surat edaran ke semua ke semua kabupaten kota termasuk gubernur yang pilkada, karena sampai 7 kabupaten kota semuanya potensi petahana ada. Mereka sudah hanya 1 periode semua, dari gubernur sampai 7 kabupaten kota ini semua 1 periode. Jadi potensi muncul petahana di semua wilayah pemilihan ini ada semua. Maka pasal 71 tadi harus benar-benar diperhatikan oleh, kalau nanti mencalon maka jangan sampai terpleset terkena dengan pasal 71 itu, penyalahgunaan wewenang program dan juga melantik 6 bulan sebelum pencalonan tadi 23 Mei itu. Kemudian terkait dengan pertanyaan Mbak Ana tadi, kesulitan tentu kalau di pemilu kemarin karena serentak pelaksanaannya, kesulitannya itu pada saat tahapan kampanye, pada saat tahapan pungut hitung, itu masa-masa krusial kalau di pemilu, karena 5 surat suara dijadikan 1 masa pencoblosan dan penghitungan pada waktu yang sama. Jadi pemilu yang rumit sekali pada 2019 yang lalu. Selepas itu kami kira pilkada gampang karena cuma ada surat suara pilgub dan 7 kabupaten kota itu. Yang 6 kabupaten hanya 1 surat suara. Ternyata ada pandemi.
ada pandemi COVID. Nah ini jadi tantangan baru lagi. Kalau di pemilu kerumitan, kalau di sini taruhannya keselamatan dan kesehatan, ya kan itu. Sementara metode pelaksanaan pemilu kita masih konvensional, belum ada e-voting, masih menggunakan kertas suara, masih menggunakan kehadiran pemilih, kemudian perpaknya begitu juga harus ketemu dengan si pendukung, coklitnya juga masih manual begitu kan. Nah kalau menggunakan aturan yang sebelumnya, nggak tahu ini PKPU yang baru apakah ada terobosan baru sehingga ada cara baru untuk di masa pandemi, itu yang kami belum tahu. Tapi kalau masih menggunakan yang teknik tata cara yang lama, ya maka masih konvensional, sehingga terpapar COVID itu tinggi lah ya kan, karena ada ketemuan. Nah tapi itu tadi safety, pelindung diri yang harus dimaksimalkan. Persiapkan segala sesuatunya ya. Ya tentu itu akan mengiringi. Ya mudah-mudahan anggaran cukup ya Pak untuk pelindungan diri. Kalau kemarin ke lain kita alihkan ke lain, mudah-mudahan safety kepada petugas penyelenggara itu bisa maksimal. Karena sekali lagi itu tidak boleh diabaikan. Ya. Iya, oke. Ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk permintaan jaringan koneksi internet di setiap daerah? Karena kan ini COVID-19 masih menyelimuti Kalsel, menjadi tantangan dengan sistem pengawasan daring. Iya, sebenarnya sih kita bukan provider jaringan penyedia jasa ini ya. Oke. Tetapi yang jelas bahwa sepanjang yang saya ketahui bahwa daring itu kan hanya pada level di tingkat ad hoc panwas kecamatan dan desa. Oke. Fluktuatif terhadap proses ini semua tergantung. Tapi dalam rangka itu Bawaslu menyiapkan satu paket setiap ada kegiatan dengan panwas kecamatan untuk kemudian paling enggak pulsa atau apalah yang kemudian untuk mendukung ya Pak mendukung ya? kerja-kerja mereka, sehingga ini menjadikan catatan untuk itu yang langkah-langkah itu. Saya pikir itu yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, bagaimana pengawasannya dengan calon yang menyalurkan bantuan untuk COVID agar tidak dipolitisasi? Nah ini jangan sampai jadi apa ya? Jadi sesuatu yang seolah-olah ini adalah bantuan untuk ini gitu, tapi di balik semua itu ada udang di balik batu. Jadi terkait dengan politisasi bansos, ya memang kadang-kadang tergoda ketika petahana ini mau nyalon lagi, kemudian ada tergoda untuk memunculkan di situ, tidak hanya petahana, mungkin orang-orang sekitarnya yang punya senang lah dengan si pejabat yang sekarang petahana itu, supaya bisa terpilih lagi, lalu ekspresikan harusnya itu bantuan pemerintah daerah kan. Ya cukuplah dengan logo Pemda, nggak perlu pakai unsur-unsur yang itu bisa dimaknai kampanye terselubung. Di situ umpamanya ada kata-kata lanjutkan atau apa, nah kan itu kan nggak cukuplah logo. Kalau ini bantuan anggaran dari pemerintah daerah, logo Pemda, bantuan untuk apa gitu, bantuan ya jangan ada stiker nyelip gitu, jangan ya. sampai terspleset lah. Hati-hati karena penyalahgunaan wewenang program apabila terbukti tidak hanya pidana tapi dibatalkan sebagai calon. Nah ini justru merugikan akhirnya. Nah, makanya itu yang ini ya, yang kita imbau supaya jangan sampai bantuan baik itu untuk pandemi maupun bantuan-bantuan lain itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi petahana terkait dengan pencalonan kan ya gitu. Baik. Ini sebelum kita closing ada pertanyaan terakhir, pengawasan pemilih pemula
Nah ini sosialisasinya seperti apa Pak Majid? Iya. Kan pemula ini kan belum paham, belum ngerti Betul, gitu. betul. Ini sosialisasinya Iya, seperti apa? betul, menarik ini. Kalau kemudian apa yang dilakukan oleh Bawaslu, Iya. Pemilih pemula ini kan pemilih paling baru yang kemudian Iya. tidak paham tentang bagaimana apa pelanggaran, Pengalaman kemudian pertama. iya, kalau virgin lah, generasi virgin ini generasi baru yang kemudian bisa memilih ini kan tidak buta terhadap proses tahapan pemilu, termasuk proses edukasi yang kita lakukan. Proses pemahaman yang kita lakukan. Bawaslu jelas komitmennya ada 2.700 kita punya relawan se-Indonesia. Ada 180 yang kemudian kita sekolah kaderkan. Ini potensi yang kemudian mereka penyebar di Kalsel. Yang kemudian kita didik, kita bina, kita kasih sertifikat, kita nantinya fungsinya untuk mengawasi proses ini. Sekolah kader itu memberikan pemahaman tentang tugas pokok dan wewenang generasi milenial yang kemudian bisa kita lakukan. Saya yakin kalau kemudian kita kembangkan dengan upaya-upaya misalnya go to kampus atau kita go to school tetapi lewat sistem daring, itu juga bagian upaya kemudian meningkatkan pemahaman itu. Edukasi ini penting buat kita semua dan kita lakukan saat ini baru pada aspek sekolah kader pengawasan partisipatif yang kita lakukan oleh Bawaslu. Ada 180 yang sebagai pesertanya. Oke, baik. Ini tidak terasa kita harus segera mengakhiri obrolan kita, perbincangan kita di siang kali ini. Pak Majid terima kasih, Mas Aris terima kasih. Sukses untuk pilkada di tahun 2020 ini. Semoga pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisir dan apa yang menjadi harapan kita semua bisa tercapai. Terima kasih juga semua listener untuk kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk yang tidak sempat mendengarkan obrolan kita dari awal, Anda bisa lihat saja YouTube Smart FM Banjarmasin dan jangan lupa subscribe. Saya pamit, selamat pagi, selamat siang dan sampai jumpa.